dengan pemberatan. Jadi mohon izin rekan-rekan kita berpanas ria sebentar karena kebetulan kayaknya ini lokasi yang bagus untuk diambil. Kebetulan di belakangnya ada barang bukti. Kami menyampaikan tentang rilis pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang cukup mungkin diketahui oleh rekan-rekan sekalian, yang dilakukan oleh tim Resmob di Treskrim Polda Bali, di mana peristiwanya adalah pencurian dengan pemberatan dengan modus mengambil barang tanpa hak dengan cara membongkar dan memotong pintu gembok. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dalam kurun waktu dari pukul 06.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA, di mana TKP-nya adalah di toko es krim Leonardo Gelato, Jalan Peti Tengah, nomor 3, Kerobokan, Kute Utara, Kabupaten Badung, di mana pelakunya adalah RBT, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah karyawan swasta, kemudian beralamat di Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Modus operandi adalah mengambil barang di dalam toko es krim Leonardo Gelato dengan cara memotong gembok pintu toko. Motifnya adalah mengambil barang yang akan disimpan di gudang Cengkareng, Jakarta. Penangkapannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 di sebuah hotel yang terdapat di kawasan Bandara Denpasar. Adapun barang bukti yang juga ini adalah yang diambil dari tempat lokasi TKP adalah ada sekitar 40 macam item. Kemudian yang utama adalah ada 6 mobil unit, ada 6 unit mobil truk, kemudian 1 mesin kopi merek Spirit, dan beberapa perlengkapan lainnya yang diambil di dalam tempat toko es krim tersebut, sampai ada bangku dan meja dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita amankan beserta dengan pelakunya. Untuk kronologis dan lain sebagainya nanti rekan-rekan nanti akan disampaikan oleh pejabat sementara Kasubdit 3. Nanti silakan untuk menyampaikan. Dari saya itu saja. Silakan untuk dilanjut ataupun ada mau ditanyakan, silakan rekan-rekan. Motifnya dan Oke, silakan dari Pak Kasubdit. Mohon izin dapat saya jelaskan untuk motif dari pelaku ini adalah untuk mengambil barang yang tadinya berada di TKP yang akan disimpan di gudang Cengkareng. Gudang ini masih kita dalami itu milik siapa. Terima kasih. Dan dia ini ngambil barang itu apakah dia karyawan di situ? Terus kemudian sertapnya ini dia dapatnya dari mana? Baik, dapat saya jelaskan untuk status daripada pelaku ini adalah berawal dari sengketa perusahaan antara perusahaan A dengan perusahaan B yang berada di luar negeri, kemudian bekerja sama membentuk suatu perusahaan di Indonesia dengan bentuk PMA. Selanjutnya di dalam tubuh perusahaan itulah terjadi suatu perselisihan. Jadi dalam perselisihan itu saling mengklaim bahwa PT PMA ini adalah milik siapa. Nah, dari pelaku sendiri berinisiatif untuk mengamankan dengan cara mengambil barang itu untuk disimpan di gudang Cengkareng. Nah, terkait dengan mobil ini, truk yang ada dan alat yang digunakan itu disiapkan oleh pelaku sendiri, yang dimana pelaku ini adalah memang sering datang ke Bali. Demikian. Ya.
Baik, untuk pelaku yang sebenarnya yang menyuruh melakukan itu adalah pelaku sendiri. Sedangkan yang berita viral adalah perampokan itu yang dinyatakan kurang lebih 50 orang itu adalah tenaga harian. Jadi pelaku mencari tenaga harian di pinggir jalan, digaji untuk membantu mengangkut barang seperti itu. Status pelaku di perusahaan itu apa? Untuk status pelaku sementara masih GM. Semua tindakan yang pelaku lakukan itu adalah inisiatif sendiri. Sedangkan untuk legalitas masih kita dalami dan kita juga akan memeriksa beberapa ahli yang dapat menjawab terhadap kasus ini. Terima kasih. Dapat saya jelaskan untuk barang-barangnya sekitar 40 jenis. Kalau kita sebutkan terlalu banyak. Yang jelas alat sarana yang digunakan adalah 6 buah truk. Mungkin di sini hanya ada 4 karena 2 truk tidak bisa masuk dan 1 buah forklift. Terkait dengan perselisihan itu adalah kepemilikan saham, pemegang saham. Jadi mungkin di Polres Badung itu ada terdapat beberapa laporan yang masih saat ini sedang pendalaman kasus terkait dengan laporan-laporan yang diadukan oleh dari PTA dan PTB. Demikian. Pak Presiden, tadi saran bahwa RBT adalah GM di perusahaan di pabrik itu. Saya statusnya dia adalah karyawan atau apa Pak dengan kedua perusahaan PMA itu. Jadi statusnya gimana? Apakah mereka terikat perjanjian? Kemudian barang-barang ini kan diamankan, alasannya RBT diamankan ke gudang Cikareng. Apakah ada kasus hutang piutang di antara dua perusahaan dengan yang bersangkutan, Pak? Baik, terima kasih. Terhadap kedua perusahaan ini adalah perusahaan A dan B, di mana ownernya berada di luar negeri, yaitu satu di Belanda dan satu lagi di Taiwan. Jadi dalam perkara ini masih saling gugat antara kepemilikan saham. Nah, kenapa dari pihak GM ini mengambil inisiatif? Karena merasa bahwa barang itu adalah milik perusahaan dari pelaku. Sedangkan owner yang berada di Belanda tidak mengetahui terhadap kejadian pengambilan barang tersebut, sehingga terjadilah laporan polisi pencurian dengan pemberatan. Jadi yang lapor yang owner yang di Belanda, Pak? Betul. Yang melapor owner yang di Belanda melalui kuasa yang dikuasakan untuk mengelola perusahaannya di Indonesia. Pak, pelaku ini punya saham di perusahaan itu? Untuk pelaku tidak memiliki saham, dia hanya sebagai pekerja. Artinya dia memang sengaja menjarah karena mengklaim bahwa perusahaan itu memang miliknya dia, Pak. Ya, betul. Pak, perusahaannya bangkrut, Pak? Perusahaan masih berjalan. Semua ini akan kita dalami melalui pemeriksaan beberapa ahli nantinya untuk memperjelas laporan polisi ini. Nilai kerugiannya, Pak, total perkiraan? Sesuai dengan laporan polisi, nilai kerugian kurang lebih 10 miliar. Nanti kita akan rinci lebih detail terhadap barang-barang yang ada di dalam truk yang sudah diambil oleh pelaku. Pak, yang menjadi perselisihan sengketa saham itu yang owner di Belanda dengan di Taiwan atau dengan mereka bertiga ini? Dengan owner di Belanda dengan owner di Taiwan. Sedangkan untuk pelaku sendiri adalah pekerja selaku GM. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau yang 50 orang tuh Statusnya, Pak? tahu, Pak, ya? Untuk yang 50 orang itu adalah buruh harian lepas. Jadi orang-orang tersebut diambil di pinggir jalan, digaji mereka per harinya untuk bekerja mengangkut barang itu dengan harga 200.000. Ini status mereka, Pak, yang ikut mengambil barang itu Sementara saksi. 50 orang itu, Pak? Ya, sementara saksi. Saat itu memang keadaan lagi sepi itu atau gimana, Pak? Oh, yang jelas keadaan subuh ya, mungkin jam 6 pagi memang sepi di sana. Oke, itu aja. Jadi yang bersangkutan melanggar tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP atau pasal 362 KUHP. Ancaman hukumnya adalah di atas 5 tahun. Dendanya di dalam KUHP tersebut adalah Rp60. Itu rekan-rekan, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.